dong nih. R sama dengan 1 per yang ini N aksen, yang ini N aksen. Jadi kita tinggal masukin N aksennya aja. Apa namanya? Kebalik, N aksennya doang. Nilai tingkat energi tingkat kulit dari awal elektron, yang ini akhirnya. Karena dimintanya garis-garis pasien, jadi awalnya 3, setelahnya itu 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau misalkan energi transisi, bukan transisi, energi ionisasi itu tinggal dibikin ininya 0. Kalau 0 kan berarti tinggal R kali 1/9 gitu. Dibikin tahingga mungkin PN-nya. Iya, dibikin tahingga. Jadi 1 per tahingga kan ya mendekati 0 lah ya. Jadi 1/9 dikurang 0 kayak gitu. Jadi ntar di sini ini energi ionisasinya. Elektronnya cuma bisa naik sedemikian kali sampai ya akhirnya dia nggak naik kulit lagi, dia ketentang dari atomnya. Gitu. Nomor berapa sih? Nah ini nomor 2 nih, ini masih nomor 1. Kalau aturan Han spin orbit coupling dari term keadaan dasar, intinya kalau elektron tuh kayak SMA lah, maksudnya dia lebih mending ngisi kotak kosong dulu sebelum dia berpasangan gitu. Jadi biar energinya dalam bentuk terendah itu apa namanya, dia pindahnya satu-satu gitu sebelum dia berpasangan. Kalau misalkan term energi ikatan lebih cocok pada spektroskopi fotoelektron karena dia udah ngelewatin energi transisi. Nih kalau misalnya gue gambarin, bentar. Kira kayak gini lah. Jadi dia transisi kan naik kulit, ada di satu titik di limit ionisasinya. Jadi apa namanya, elektronnya itu udah nggak bisa naik kulit lagi, dia bakal keluar dari atomnya, kan terionisasi. Nah tingkat energi dari apa namanya, dari si keadaan dasar sampai ke limit ionisasi itu namanya energi ikatan. Sedangkan energi sisa dari ya misalkan kan dia fotoelektron ya, energi sisa dari fotonnya itu bakal dipakai buat membentuk energi kinetik. Energi kinetik itu yang dibaca sama spektrometernya kayak gitu. Itu untuk apa namanya, yang nomor 1. Terus tadi rumusnya ini rumus utamanya. Ntar ada pasien itu 3, Balmer 2, bracket 4, Fun 5 kayak gitu. Ntar tinggal tergantung soalnya kayak gimana. Nah yang gue pengen utamanya bahas sih yang nomor 2 ya. 2 kan rumit banget nih. Term simbol untuk atom elektron silikon dan keadaan tereksitasi 3s2, 3p1, 4p1 dengan cara penetapannya. Jadi pertama-tama kita kan bahasnya coupling dari spin sama orbital. Jadi mungkin kira-kira bisa dibayangin gini ya, biarpun nggak sepenuhnya benar, bisa disederhanain kayak gini. Jadi ada atom, ini tengah-tengahnya nukleus. Terus si elektron ini bakal punya spin kan, momentum angular spin. Jadi dia berputar di porosnya, tapi dia juga berputar di elektronnya. Nah bentuk putarannya sendiri kan ada tingkatan-tingkatan energi kayak gini ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Karena itu kita sebut L. L itu orbital. Orbital sendiri kan ada S, ada P, ada D, ada F, dan lain-lain. Nah itu kondisi si elektron muter itu ya ditotalin dari spin sama orbital. Jadi ntar rumusnya J itu total dari spin sama si orbitalnya. Nilainya L tambah S, L tambah S-1, dan seterusnya sampai L-S. Ini maksudnya gimana? Maksudnya kita ngambil nilai maksnya. Nilai maksnya itu dari L tambah S minnya
itu sama dengan mutlak L min S. Nah, ntar di antara ini tuh ada nilai-nilainya di mana selisihnya 1. Deltanya sama dengan 1. Makanya ini ada nilai min 1. Misal gua taruh L misal gua taruh L-nya sama dengan 2 ya. S-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, ini ntar kita tambah 2 tambah 1 3. 2 kurang 1 itu 1. Ntar jedanya itu ada 2 kayak gitu. Kalau gue gedein L sama dengan 3, S sama dengan 1, berarti L J-nya itu 3 tambah 1 4. 3 kurang 1 2. Terus jedanya itu 3 gitu. Atau bisa dilebarin lagi misalkan 2, S-nya 2 juga. Nah, ini bakal lebih lebar. Berarti J-nya sama dengan 2 tambah 2 4. 2 kurang 2 0. Berarti jedanya selisih 1. 4 kurang 3 2. 3 kurang 2. 3 kurang 1 2. 2 kurang 1 0 kayak gitu. Jadi ada jedanya ini masing-masing 1. Ini untuk nilai max. Ini untuk nilai min. Gitu. Jadi inti ngerjainnya kayak gitu dah. Sekarang kita lihat pertama untuk term simbol ya, term simbol dari 14 silikon. Kita pakai yang ini dulu ya, yang tereksitasi ntar aja. Nah, cara pertama awal-awal yang harus dikerjain tuh kita nyari sih ininya dulu, konfigurasi elektron dari silikon. Ini ya bisa diurutin pakai Aufbau, cuman gua nggak apa Aufbau. Jadi diurutin aja nih. Sorry. Kita urutin 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. 3 P6. 3 P2. Gitu. Nah, apa namanya? Orbital yang udah full, ini kan full semua nih. Maksudnya full tuh misalnya S nih. S udah kayak gini, ini udah full. 2 P6. Dia kayak gini kan. Ini udah full. Jadi dia tuh nggak kontribusi terhadap coupling dari spin dan orbital. Jadi kita fokusnya cuman di yang ini aja, yang belum full nih 3P2 gitu, si 3P2 ini. Dan letak kulit itu hasilnya nggak gitu pengaruh sama tingkat energi dari si spin dan orbital coupling. Jadi tiganya nih nggak usah dilihat, kita fokusnya ke P2 nya aja gitu. P2 kan berarti kira-kira ya kita gambarin tuh, kita gambarin 3 kotak di mana isinya ada 2 elektron. Nah, karena dia berada di kulit yang sama, di kulit 3P2, berarti ntar kita bakal kena namanya larangan Pauli. Larangan Pauli itu si elektronnya nggak boleh kayak gini, nggak boleh sama-sama ngadep atas di orbital yang sama, di kotak yang sama kayak gitu. Jadi dia bakal ke bawah kayak gini. Nah nanti gue jelasin itu dampaknya gimana. Nah, jadi ada 2 elektron. Nah, ini gue sebut L1-nya berarti kan dia P. L itu dari 0 1 2 DST. 0 itu untuk S, 1 itu untuk P, 2 itu untuk D, 3 itu untuk F dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi karena dia dua-duanya di orbital P, kita naruhnya 1 di sini. L1-nya 1. Di elektron kedua dia sama-sama di P, ya udah tulisnya 1 juga. Berarti totalnya kita tulis L besar itu 1 tambah 1 2. Terus kita ngitung nilai L, ngitung nilai S, ngitung nilai J itu sama ya. Jadi dicari maksimumnya, terus dilihat ada jedanya apa enggak, pakai minimum maksimum. Jadi L1-nya 1, L2-nya 1. L1 tambah L2 2,
L1 kurang L2 tuh 0, berarti jedanya ada 1 gitu. Terus spin elektron, kita ambil nilai maksimumnya plus setengah ya, plus setengah. S2 nya plus setengah, berarti si spinnya ini gue pakai huruf S gede, berarti sama totalnya setengah tambah setengah 1, setengah kurang setengah 0. Karena dia udah jedanya udah selisihnya 1, berarti nggak ada jedanya kayak gitu. Nah sekarang cara bikin term simbolnya, itu apa namanya, disambungin nih L sama S nya 21 20 11 10 10 01 0 00 kayak gitu. Jadi L, S kita awal-awalnya ini ya 2 sama 1 ya, 2 sama 1 dulu, 2 sama 1 sama dengan, berarti untuk bikin term simbol ada rumusnya. Jadi untuk term simbol tuh ininya kita nulis itu ininya L, ngikutin hurufnya. Terus di bawahnya ini ada J atau total dari spin sama orbit. Sama untuk multiplisitasnya kita bikin 2S plus 1 gitu. Jadi misalkan kalau gue punya, misalkan gini lah, gue nggak salah, ini ngomongnya triplet D setengah gitu, jadi bukan 3D setengah. Yang ini tuh buat nentuin total dari spin orbit coupling, kalau ini buat multiplisitas, sedangkan ini hurufnya. Nah jadi untuk 2,1 ya, jadi L-nya kan hurufnya ngikutin si L-nya, karena L-nya 2 berarti D untuk L itu ada S, P, D, F. Kalau L pakai huruf gede, kalau L kecil pakai huruf kecil gitu, ngikutin aja. Jadi ini kan 2 ya, 2 berarti dia hurufnya D. Multiplisitasnya tadi 2S tambah 1, jadi si ini 2 kali 1 2 ya, tambah 1 triplet gitu. Nah baru nilai J nya yang bervariasi, karena tadi ngikutin yang min sama maksimum, 2 tambah 1 3, terus 2 kurang 1 1, berarti ada jedanya di sini 3D2. Di sini tuh apa namanya, si konfigurasi elektron untuk ini yang transisi ini tuh mengalami larangan Pauli gitu. Kenapa larangan Pauli? Di sini kita lihat L-nya 2, S-nya 1. Nah, berarti kalau misalkan gue gambarin kayak gini ya. Ini 0, 1, min 1. Kenapa gue taruhnya bilangan positif di depan bukan di belakang? Kalau dulu di SMA kan gini ya. Sorry. Ini 0, ini min 1, 1. Ini hasilnya sama aja, soalnya nilai L sama S, nilai LS sama J. LS sama J itu dia mutlak. Jadi mau negatif, mau positif bakal dibikin mutlak. Nah, untuk lebih gampangnya, gue taruh ini di depan, jadi dia nilainya nggak negatif. Biarpun kalau nilai negatif juga bisa dimutlakin. Ini buat mempermudah aja. Nah, jadi tadi kan L-nya 2, S-nya 1. S-nya 1 nih tandanya dia dua-duanya ngadep atas gini, kan setengah tambah setengah kayak gitu. Sedangkan L2 berarti dia mau nggak mau 1 tambah 1 dong, karena kotaknya kan 3 gini. Kotaknya kotak orbital P gitu, dia cuma tersedia kayak gini, bukan kalau dia kan ada di sini ada 2 kayak gitu. Nah itu nggak mungkin, karena kita orbital yang dimaksud itu si P, berarti kotaknya cuma 3. Nah terus berarti L-nya 2, berarti 2 elektronnya itu sama-sama di kotak yang ini. Berarti dia ngadep sini, karena S-nya 1 berarti dia dua-duanya ngadep atas dong. Nah itu nggak mungkin. Itu namanya larangan Pauli. Karena nggak mungkin, berarti term simbol yang 3 ini kita tulis
nggak mungkin gitu larangan Pauli. Makanya di PPT, kalau di PPT kita lihat dia namanya untuk non ekivalen doang. Mana ya? Ini kalau misalkan lihat di tabelnya, hanya untuk elektron non ekivalen gitu. Jadi yang ini nggak masuk. Nama apa bedanya ekivalen sama non ekivalen? Ekivalen itu dia kalau misalkan dia berada di kulit yang sama-sama di 3p2. Berarti nilainya L1 sama dengan L2, N1 sama dengan N2. Jadi dia tuh berada di kulit yang sama. Kalau misalkan non ekivalen di beda kulit. Beda kulitnya gimana? Contohnya kayak ini, 3p1, 4p1. Dia sama-sama di orbital P, L-nya sama, tapi kulitnya beda. Itu yang namanya non ekivalen. Nah, lanjut. Kayaknya bakal lama ya untuk soal ini. Jadi ini udah nggak termasuk nih term simbol ini. L, S 2,1 udah, sekarang 2,0. Berarti hurufnya sama nih. Dia L-nya 2 berarti hurufnya D. Terus multiplisitasnya 2 kali ngikutin spinnya ya. 2 kali 0, 0 tambah 1 singlet. Terus di J-nya 2 tambah 0, 2 kurang 0, 2 juga, berarti ini doang. Nah, ini nggak terkena larangan Pauli karena ntar gambarnya berarti gini. 0 1 min 1. Berarti dia apa namanya? Ngisinya tuh L-nya 2 ya, berarti dia sama-sama di ini. Tapi karena dia S-nya 0 berarti kayak gini. Plus setengah min setengah. Jadi dia nggak ngelanggar. Gitu. Nah, tapi di sini baru mulai susahnya. Kita kan ngebahasnya di sini ya, ngebahasnya di orbital P. Di orbital P itu kotaknya ada 3 dan setiap kotak itu kotak dalam tanda kutip orbital. Di setiap kotak itu bisa muat 2 elektron. Sedangkan kita punya 2 elektron. Nah, cara ngitung itu ada namanya microstate. Maaf kalau rada loncat-loncat intinya. Jadi microstate jumlah microstate itu sama dengan jumlah kotak tersedia karena kita kerjanya di orbital P, berarti kotaknya ada 3, setiap kotak muat 2, berarti 3 kali 2 6 faktorial dibagi jumlah elektron yang pengen kita masukin. Elektronnya ada 2 kan, di sini 2 nih, berarti 2 faktorial dikali selisihnya faktorial, berarti ada 15. Nah, kita tuh harus nyari 15-15-nya karena nggak semua term simbol itu bisa dimasukin, kadang kurang. Nggak cukup microstate untuk mewakili semua ininya, semua semua keadaan microstate ini kayak gitu. Nah, ini untuk kalau buat yang udah ngambil TSK mungkin udah diajarin ya. Jadi untuk kita nyari 15-15-nya nih dari 2 elektron di orbital P. Jadi mungkin gua garisin aja ini. Jadi kayak gini, kan kita bentuknya gini, 3 1 0 1. Ujian jam berapa? Jam 8 besok. Nah, jadi ada 3 kotak kayak gini. Nah, kita punya 2 elektron. Jadi awal-awal gue isi kayak gini. Jadi dua-duanya di di kotak pertama, ada atas bawah. Nah, ini ntar kita cari nih namanya ML sama MS. Ini hasilnya intinya ya cuman
hasil penjumlahannya aja. Berarti kalau misalkan kayak gini, ML-nya 2 dong. Jadi sama-sama di kotak nomor 1, terus dia ngadep atas bawah, berarti 0. 2,0. 2,0. Sorry. 2,0. Udah gitu, ini gue pisah. Ini ngadep atas. Dipisah, pisah kotak. Berarti ini ML-nya 1 tambah 0, 1. Ngadep atas dua-duanya 1. Ngadep bawah, gue bikin ngadep bawah. Berarti sama-sama 1, ininya jadi 0 karena mereka ngadep atas bawah. Terus gue bikin kayak gini. Terus ini berarti 1 min 1 0 karena dia di kotak 1 sama kotak min 1. Dua-duanya ngadep atas 1. Terus dibikin ngadep atas bawah kayak gini berarti 0,0. Udah gitu, ini udah ngadep atas semua, ini udah sampai kotak paling ujung. Ini gue bikin taruh bawah. Terus ini ya, mulai dari sini lagi. Ini 1 sama 0. 1 atas sama bawah berarti 0. Ikutin lagi. Ini berarti 1. Nah, ini ngadep bawah dua-duanya berarti min 1. Terus kayak gini. Ini plus 1 min 1 0 berarti ngadep atas bawah 0. Kayak gini. Berarti ini 0, ini min 1. Nah, kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 lagi. Di sini berarti ini udah kepake semua yang di baris 1. Gue pindahin ke sini. Di kotak kedua. Berarti 0. Kan dia di kotak 0. 0 tambah 0, 0. Atas bawah. Ngadep atas ngadep bawah berarti 0. Pisahin. 0 sama min 1 berarti min 1, ngadep atas dua-duanya 1. Terus kayak gini udah mulai bentuk nih. Ini 0 min 1 atas bawah berarti dia 0. Sekarang udah mentok ke samping, gue bikin kayak gini sama gini. Berarti ini 0 min 1 atas bawah berarti 0. Terus gue bikin ke bawah dua-duanya min 1 ya. Dan terakhir banget kayak gini di kotak paling ujung, jadi gini lah. Ini berarti min 2 0 gitu. Nah, ini cara ngelihat microstate itu kita lihat aja si L-nya, L besarnya. L besarnya 2 berarti ML-nya itu 2, 1, 0, min 1, min 2. Jadi dari nilai maksimum dibikin negatifnya 2, 1, 0, min 1, min 2. Udah gitu S-nya 0. Berarti MS-nya itu cuma tersedia 0. Nah, ini baru kita mulai centang-centangin. 2, 0. 2, 0 berarti ini. 2, 0. 1, 0. Ini. 0, 0. Ini. Min 1, 0. Ini. Min 2, 0. Berarti ini. Sebelum itu gue hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan pas ya, ada 15 microstate. Nah, terus kita lanjut di ininya. L, selanjutnya. 21 udah, 20 udah 11 sekarang. 1,1. Nah, berarti kalau L-nya 1, hurufnya kan P. Terus multiplisitas 2S tambah 1. S-nya 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, triplet. Terus J-nya 1 tambah 1, 2. 1 kurang 1, 0. P0. Berarti ada jedanya itu triplet P1. Terus kita tulis ML-nya. ML-nya itu ini 1 nih. L-nya 1 berarti 1, 0, min 1. MS-nya S-nya 1 berarti 1, 0, min 1.
Nah sekarang kita cek lagi 1 sama 1 masih ada nggak? 1 sama 1 sama 1 ada 1,0 ada 1, min 1 ada 1 0 min 1 0,1 ada 0,0 ada 0, min 1 ada min 1,1 ada min 1,0 ada min 1, min 1. Lanjut udah gitu sekarang lanjut lagi ya, L, S 21 udah 20 udah 11 udah 10 sekarang 1,0 berarti hurufnya itu P karena L1 multiplisitasnya singlet 2 kali 0 0 tambah 1 1 itu. Terus ininya L, S nya J nya itu 1 tambah 0 1 kurang 0 1 juga berarti ini doang. Terus kita lihat ML nya berarti dia karena ini 1 0 min 1 MS nya ini 0 berarti 0 doang. Nah di sini baru ketahan nih dia 1,0 kan ya di sini 1,0 udah habis nggak ada lagi yang sisa cuma 0,0 karena 1,0 sama min 1,0 itu nggak tersedia berarti term simbolnya ini nggak ada gitu. Lanjut lagi L, S itu untuk 1,0 sekarang yang 21 20 11 10 01 sekarang 0,1 berarti dia L nya 0 berarti dia huruf S nya 1 berarti triplet tadi balik lagi 2 kali 1 2 tambah 1 3 triplet. Terus untuk J nya 0 tambah 1 1 0 kurang 1 ya 1 juga min 1 tapi dimutlakin berarti ini doang. Terus yang ini ML nya berarti 0 karena si L nya 0 MS nya karena ini 1 1 0, min 1. Baik lagi ini nggak tersedia tapi sebelum lihat ketersediaan microstate lihat juga di sini L nya 0 berarti dia letaknya cuma bisa di sini doang elektronnya dua-duanya di kotak 0 tapi ininya S nya 1 kalau S nya 1 berarti kayak gini dong ngadep atas dua-duanya nah, itu nggak bisa juga ini larangan Pauli gitu. Nah terakhir 01 berarti terakhir 00 berarti L nya 0 huruf S nya 0 berarti singlet 0 kali 2 0 tambah 1 1 J nya cuman ada 0 tambah 0 kurang 0 kan sama aja nilainya. ML nya sama dengan 0 MS nya sama dengan 0 juga. Nah ini ada terakhir di sini. Nah berarti microstate-nya udah kekumpul semua. Terus L sama S nya udah kekumpul semua. Berarti ini term simbolnya tuh yang tersedia ini singlet D2 ini triplet P2 P1 triplet P0 sama ini kayak gitu. Berarti jawabannya ini nih totalnya ini kayak gitu. Nah untuk untuk keadaan tereksitasi keadaan tereksitasinya kan ini 3P1 4P1 berarti dia nulisnya gini. Gue bikin baru deh. Berarti ujung-ujungnya nulisnya kan 3P1 4P1 atau kita bisa singkat PP. Jadi dia sama-sama orbital P tapi beda kulit. Nah ini namanya elektron non ekivalen. Kalau non ekivalen si ini nggak berpengaruh nih. Si larangan Pauli nggak berpengaruh. Soalnya dia bisa aja
bisa aja kotaknya gini. Misalkan yang tadi L,S 2,1 bisa aja nulisnya kotaknya gini 1 0 min 1, berarti 1 elektron di sini, satunya lagi beda kulit tapi dia sama-sama orbital P gini 1 0 min 1. Ini kan 1 tambah 1 2, karena dia ngadep atas dua-duanya jadi plus 1 S-nya, bisa aja gitu. Jadi kalau misalkan untuk keadaan tereksitasi nulisnya sama aja kayak gini, cuman ini masuk semua. Triplet D3, D2, D1 ini masuk semua. Ini masuk semua nih, singlet P1 sama singlet S0. Jadi term simbolnya dimasukkan semua. Term simbolnya dimasukkan semua. Jadi banyak kayak gitu. Dan jumlah microstate pun juga tambah banyak kan, makanya nggak bakal kepentok sama yang kayak gini misalkan, karena microstate kurang. Kalau misalkan kita hitung kan dia jadinya 12 faktorial kan. 12 faktorial dibagi 2 faktorial kali 8 faktorial. Kayak gitu. Ini nilainya pasti lebih besar dari 15. Itu deh. Terus semua transisi yang dimungkinkan dengan alasannya. Nih, untuk aturan seleksi di PPT ada. Kayak delta N mana saja berarti dia bisa pindah kulit kemana aja. Delta L plus minus 1 berarti dia tuh cuman bisa pindah satu huruf, S ke P, P ke D, D ke F. Nggak bisa loncat dari S langsung ke D. Delta J-nya 0 sama plus minus 1, berarti delta J plus minus 2 tuh nggak boleh. Kayak gitu. Intinya gitu. Terus untuk ngegambarinnya, sebelum digambarin berarti transisinya bisa kayak gini doang. Triplet, delta S juga sama dengan 0, berarti cuma bisa ke multiplisitas yang sama. Gitu. Berarti cuma bisa triplet ke triplet, singlet ke singlet kayak gitu. Di sini hurufnya S ya, S itu bisa pindah ke P, P bisa pindah ke D, dan delta J-nya cuma bisa 0 sama plus minus 1. Ini 1 ke 0, 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3 nggak bisa gitu. Terus 0 ke 1, 1 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 1 kan plus minus 1 bisa. 2 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3. Dan kalau digambarin kayak gini, biasanya gue naruh singlet itu lebih rendah dari triplet. Udah gitu ngurut SPD ke atas. Bentar kalau misalkan ada F di atas lagi kayak gitu. Tinggal digaris-garisin deh. Kayak kemarin ngerjain IR. Gitu. Ini ada tambahan lagi dikit. Selain dia bisa selain aturan seleksinya ini, ada juga yang kayak gini. Waktu itu Wawan ngasih tahu nih. Jadi delta L plus minus 1 untuk promosi sebuah elektron tunggal. Nah, yang ini harus harus beda keadaan tereksitasi ya. Jadi misalkan ini ada keadaan tereksitasi kayak gini, termnya ini. Ini kan intinya dari sini bisa ke sini ya, boleh harusnya. Dari D ke F, udah gitu dari triplet ke triplet, 3 ke 4, 2 ke 3, 1 ke 2 kan itu harusnya boleh, tapi ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia cuma di satu keadaan. Cuman dari keadaan ini doang. Kalau kita tuh ada dua keadaannya. Dari keadaan ground state sama ada keadaan tereksitasi. Berarti boleh aja nih dari triplet yang ini ke triplet D yang ini, dari P ke D. Dari P ke D, dari D ke P, sebaliknya kayak gitu. Jadi harus ada dua keadaan untuk diperbolehkan. Jadi nggak bisa dari P ke sini ke D yang sini, harus pindah ini. Pindah pindah keadaan dari keadaan dasar ke tereksitasi atau sebaliknya. Itu untuk nomor 2. Maaf kalau rada kemana-mana ya, bahasnya emang susah soalnya. Gitu. Terus untuk nomor 3 lebih gampang daripada nomor 2. Kita cuma nentuin ground state. Jadi caranya sih caranya kita lihat ini dulu. Misalkan atomen nih. A ada CU
dan 2 plus. Terus ininya nomor atomnya 29, berarti dia punya 29 elektron. Karena dia karena dia 2 plus berarti elektronnya ngurang 2, dilepas 2 gitu. Untuk konfigurasi elektronnya dia argon 3D10 4S1. Karena dia 2 plus 9Cu 2 plus berarti 2 elektronnya dilepas, berarti Ar 3D9. 3D9. Yang ini 4S0. Ini kosong. Ar udah keisi full kan ya, dia gas mulia. Berarti kita fokusnya ke D9-nya aja. Berarti D9 itu kotaknya ada 5. Terus karena ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih 2, 1, 0, min 1, min 2. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, ntar tinggal dimutlak aja. Ya udah, berarti baru tambah semua nih. 2 tambah 1, 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2. 0 tambah 0, 0. Min 1 tambah min 1, min 2. Min 2 doang, min 2. Berarti totalnya 2 gitu. Karena 2 berarti hurufnya D. S-nya ini setengah min setengah 0. Setengah min setengah 0, setengah min setengah 0, setengah min setengah 0. Sisa ini doang setengah. Kayak gitu. Terus berarti J-nya 2 tambah setengah 3/2. 2 kurang setengah berapa tuh? 3/2 juga. Ntar dulu. 2 tambah setengah 5/2 ding. 2 tambah setengah 5/2. 2 kurang setengah 3/2. Nggak ada jedanya. Ini udah jedanya, selisihnya udah 1. Berarti kita nggak nambahin J lagi. Berarti termnya sama dengan D. Multiplisitasnya setengah kali 2, 1 tambah 1 doblet. Doblet 5/2 atau doblet 3/2. Nah, kita pengen nentuin mana nih keadaan dasar dari antara ini atau ini. Cara tahunya kita lihat dari ininya, dari nilai J-nya. Jadi untuk J ini, kalau dia lebih dari setengah keisinya berarti minimax. Kalau kurang dari setengah dia bakal jadi min gitu. Jadi kayak gini. Ini kan nilainya 9 elektron ya. 9 elektron lebih dari 5. Lebih dari 5 berarti lebih dari setengah dong. Maksudnya lebih dari setengah terisi full. Berarti kita pakai yang nilai max yang ini. Doblet D5/2 gitu. Jadi ya gitulah. Ini kalau misalkan nyari konfigurasi elektronnya dari internet aja. Terus ini sulfida ya, S2 min. Itu caranya sama aja. Kita ngulang-ngulang aja. Berarti konfigurasi elektronnya kan 16S itu neon 3S2. Nah, 3S2 berarti kayaknya gue salah ini. 3S2 ya. Terus kita pengen ngilangin si ininya, si 2 elektron ini. Enggak ditambah ding, salah lagi. 2 elektron min berarti kita nambah ini ya, nambah 2 elektron. Berarti ntar nulisnya Ne 3S2 di atas ini apa ya? Sorry. 4S. Klorin ya? Klorin electron configuration. 3P6 berarti ya. Bener dong. 3S2 3P6. Gue jadi bingung nulisnya gimana sih. 1S ya, 1S, 2S, 2P ya, terus 3S. Gue udah lupa deh nih SMA. 1, 2S, 2, 3P ya.
apa nyelip D dulu? Enggak, Pi, benar, Pi. Bener ya? Berarti 2, 6, berapa 10, 2, bener deh. Kayaknya Berarti S-nya bukan 3S2 ya? maksudnya? Ya bukan N3S2 nggak sih? Bentar ya gue lihat. Kayaknya kayak gini nggak sih? Konfigurasi S-nya itu 3S2, 3P. Ini kan 3S2, 3P6, nambah 2 elektronnya. Apa ini ya? Sulfur yang salah. Taruh. Bener kok 3S2, 3P4. Oh, ininya yang salah. 3S2, 3P4. Sorry, Iya, Pi. lupa nulis. Di sini lupa nulis. Berarti bener 3S2, 3P4. Nambah 2 elektron karena dia negatif. Jadi 3P6. Nah, ini udah full shell, gue bilang. Kulitnya udah full. Berarti mau kita masukin 3S2, mau kita masukin 3P6, ujung-ujungnya tuh pasti ininya term simbolnya pasti singlet S0. Coba kita buktiin. Sorry agak lupa. 3S2 berarti yang S2-nya aja. S2 berarti dia bentuknya gini kan. S2 berarti ininya 0, 0 tambah 0, 0. Berarti huruf S. Terus ininya 1, bentar. 0 ya, berarti singlet hurufnya S. Kayak gitu. Karena dia balik lagi nilai S-nya, ini kan nilai L. Kalau sebenarnya nilai S-nya 0 juga. Setengah kurang setengah 0. Berarti ininya singlet. S-nya multiplisitasnya 1. Atau gue tulis aja deh biar nggak terlalu bingung. Sama dengan 1. Berarti multiplisitasnya 1. 0 kurang 0, 0 tambah 0, 0. Berarti ini doang. Atau kalau misalkan kita pengen masukin juga yang 3P6-nya, berarti dia full juga kan. L-nya 2 tambah 2, 4. 0 tambah 0, 0. Min 2 tambah min 2, min 4, 0 juga. Ujung-ujungnya S-nya juga sama, S-nya 0 juga. Berarti ujung-ujungnya singlet S0. Ataupun kita pengen tambahin dua-duanya, sama aja 0 tambah 0, 0 juga. Berarti mau nggak mau sih ininya term simbolnya ini ground state, nggak ada min atau max-nya. Ini full shell. Terus untuk yang atom yang lebih gede nih 64 gadolium ya, berarti 4 GD. GD itu apa nih? Xenon 4F7 5D1 6S2. Ini udah full berarti nggak masuk hitungan, yang masuk ini doang. F7 berarti kotaknya ada 7 ya. Tuh, 4, 6, 7. Ngadep atas semua. 5D1 ini berarti 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. D-nya 2 ini. Berarti L-nya kita total semua. 3 tambah 2 tambah 1, 6. Tambah 0. Min 1 tambah min 2 tambah min 3, min 6. Berarti 0 tambah ini sendiri 2. Berarti L-nya 2. L itu hurufnya D. S-nya berarti ini tambah semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 lagi 8 kali setengah. Karena ngadep atas semua, berarti 4 gitu. Berarti sehingga ini ada ininya L, S dari berarti apa nih? L-nya 2 ya. Gini. 2,4. Berarti hurufnya D. Terus multiplisitasnya 4 kali 2 8 tambah 1 9. Terus J-nya berarti kita urutin 2 tambah 4
Tambah 4 6 ya? 6 nggak sih? Iya 6. Nggak bisa ngitung anjing. 4 kurang 2. 4 kurang 2 berarti 2. Nah ini nilai maksimum, nilai minimum. Berarti jedanya 9D5, 9D4, 9D3. Itu caranya. Nah, ini kita pengen lihat mana yang ground state, antara ini atau ini. Tadi kan balik lagi J-nya min kalau misalkan dia kurang dari setengah. J-nya max kalau dia lebih dari setengah. Kita lihat di sini, ini kan belum nyampe setengah nih. Kotaknya ada tuh agak 4, 6, 7 tambah 5 berarti 12 kotak ya. Ini baru keisi 8 doang, berarti dia belum keisi setengah. Kita ambil yang min. Yang minimum berarti ini. Ini ground state-nya 9D2. Kalau misalkan ini di Wikipedia ada ground state. Ini kan kita lihat GD 9D2 kan, berarti ya udah bener. Ini buat ya KJ lah. KJ-nya ini ground state gitu. Terus terakhir ya, nomor D-nya niobium. Mungkin baru aja. 41NB, konfigurasi elektronnya krypton 4D4 -1. Berarti ininya ada 2 kotak ya. Kita buka 2 kotak itu nah. Di sini ada D, ini ada S. D-nya mencakup 4 elektron, 1, 2, 3, 4. S1 gini. Berarti dia 2, 1, 0, min 1, min 2, 0. L-nya berarti 2 tambah 1, 3 tambah 3 ya. Tambah 0, kurang 1, tambah 0 lagi. Berarti apa nih? 2 ya. 2 berarti huruf D. S-nya berarti ini kan atas semua gue kali aja. 5 kali setengah. 5/2. Gitu. Berarti multiplisitasnya 5/2 kali 2. 5 tambah 1 hexstat 6. Gitu. Terus berarti kita ininya term simbolnya itu 2,5/2. Ada balik lagi L-nya 2 ya. Berarti doblet. L-nya 2 berarti huruf D. Multiplisitasnya hexstat. Terus kita ambil nilai maksimumnya 2 tambah 5/2 itu 9/2. 2 dikurang 5/2 kurang 2 dimutlakin setengah ya kan, 2/2 4/2 5/2 setengah ya. Taruh jauh ya, soalnya jedanya banyak nih. 9/2 ini setengah. Nah jedanya itu dibuat selisihnya 1 berarti 6D 9 berarti 7/2, 6D 5/2, 6D 9, 7, 5, 3/2. Enggak, 2 ke 4. Ya gitu. Ya gitu berarti antara ini sama ini 6D setengah atau 6D 9/2. Kita lihat lagi ke atas, dia belum keisi full nih. Belum keisi setengah. Kotaknya ada 6, baru keisi 5, berarti kurang dari setengah. Berarti kita ambil yang minimum. Gitu. Ini apa NB? Coba cari. NB golongan apa ya? Lupa gue. NB atom berapa sih? 41. NB itu apa ini notabene? 41 Wi. 41 ya. Kan tadi di soal 41. Iya sih, letaknya gue lupa. Bukan term simbol, periodic table. 41 tuh di
Oh ini golongan transisi. Nih ya, berarti bener dong. 6D setengah kan? Ya itulah jawabannya. Hexstat D setengah. Gitu caranya. Jadi kita gambar ini dulu kayak SMA, gambar kotaknya. Awal-awal nentuin konfigurasi elektron. Terus kita lihat mana yang full, mana yang enggak. Yang masuk ke kopling itu cuman yang enggak full. Kayak gitu. Terus kita gambar kayak SMA. Bedanya mungkin ini dibalik kali ya. Negatifnya di kanan, tapi itu terserah sih. Gampangnya aja gimana. Soalnya ntar nilainya bakal dimutlakin karena ya biar nggak negatif, pokoknya gue taruh di depan nilai positifnya. Terus cari L-nya, L-nya tuh ngetotal jumlah kotaknya per kotak 2 tambah 1 tambah 0 gitu. Kalau S kita lihat elektronnya ngadep mana. Kalau ngadep atas plus setengah, kalau ngadep bawah min setengah. Itu di total. Terus kita bikin term simbolnya. Yang tadi term simbol tuh rumusnya L 2S plus 1 J. Dimana J itu L tambah S dikasih selisih 1 sampai nilai minimumnya L min S mutlak gitu. Ntar kalau udah dapet dilihat nilai maksimum minimumnya. Kalau misalkan dia kurang dari setengah itu bakal jadi minimum. Kalau dia lebih dari setengah dia jadi maksimum gitu. Kayak ini aja sih, kayak LTSK dulu. Cuman ya ini lebih gampang ternyata cara ngerjainnya. Kalau LTSK kan anjing suruh bikin microstate berapa biji. Tapi kalau misalkan ngerjain yang transisi tadi ya, yang kayak ini nih, suruh di list mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin, mana yang kena larangan Pauli itu mau nggak mau harus di list satu-satu. Jadi doain aja yang muncul P. Kalau yang muncul D ntar jatuhnya microstate-nya 45, 3 kali lipatnya. Kalau 3 elektron D3 120, nggak kelar ujiannya nih. Gitu. Kira-kira di sini yang bikin term simbol ada yang pengen ditanya? Pi mau nanya, Pi. Nah, Kalau itu kan ada yang kurang dari setengah dan lebih dari setengah. Kalau pas ya. pas setengah gimana, Pi? Kalau pas setengah dia nggak bakal ini, dia nggak bakal apa ya, J-nya itu pasti nilainya fix. Jadi nggak mungkin ada jedanya nih, gue contohin. Oke. Mohon, Pi. Mana ya? Ya, masih luas kan. Kalau misalkan P3 ya gue nggak tahu kulitnya apa. Berarti kan dia nilainya gini. L-nya berarti 1 tambah 0 min 1, 0. S-nya totalnya 3/2. Berarti ntar dia L, S-nya kan 0,3/2. Hurufnya karena L dia S, multiplisitasnya 3/2 kali 2, 3 tambah 1 kuartet. J-nya berarti tinggal ini doang. 3/2 tambah 0, 3/2. 3/2 kurang 0, 3/2 juga. Udah ini dong. Berarti dia nggak ada kemungkinan lain. Sama halnya kalau misalkan dibikin full. Ntar ini S-nya jadi 0. Oke, kalau misalkan ada nilai 0, dia tuh bakal menghilangkan J-nya. J-nya cuman ya singlet aja. Ya bukan singlet, 1 doang. Nah, kalau misalkan kayak gini doang. L-nya 0, S-nya setengah. L-nya 0 berarti huruf S. Multiplisitasnya setengah kali 2. 1 tambah 1 doblet. Setengah tambah 0, setengah kurang 0, setengah juga. Berarti ini ground state-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan dia lebih dari setengah ngambil maksimum, kurang dari setengah ngambil minimum, pas setengah ya udah muncul. Ntar kita nggak perlu nyari maksimum minimum lagi gitu. Terus kira-kira ada lagi nggak? Soalnya nomor 4 mah sama aja ya. Nomor 4 bikin ini juga. Cuman ya intinya sama ya, bikin term simbolnya, cuman ntar ininya diperluas pakai aturan Han. Jadi tadi kan kita bilangnya ground state
Dalam state itu ngambil J max kalau misalkan dia lebih dari setengah, J min kalau dia kurang dari setengah. Itu kalau misalkan huruf sama multiplisitasnya sama. Kan ujung-ujungnya hurufnya sama ya, hurufnya dia semua, multiplisitasnya hexstat semua. Nah, sebelum nyampe ke situ kita lihat ininya, kita lihat apa multiplisitas, berarti ya S dulu. S itu kita cari yang maksimum, S nya cari maksimum, L nya cari maksimum juga. Jadi cari huruf yang paling gede, cari multiplisitas paling gede. Ntar kalau misalkan dua-duanya sama, baru cari ininya, J nya gitu. Jadi untuk soal nomor 4 kan ini ada hexstat S5/2 sama quartet S3/2. Karena hexstat lebih gede, multiplisitasnya berarti dia yang lebih ground state gitu, lebih stabil. Mungkin itu kenapa mangan banyak ya tingkat oksidasinya, mungkin karena lebih stabil. Dia stabil dalam bentuk oksidasi yang banyak, Mn0, Mn2+, Mn4+. Kalau nitrogen paling cuman ya 0 sama berapa yang 1 sama 2 doang gitu. Terus untuk yang nomor 5 nih, gue agak urung kan menjelaskannya. Kebetulan gue dapet KJ-nya ya, kalau misalkan nomor 5 dia kan minta dari transisi D ke P. Nah itu ada ininya, mana nih, taduh, nggak ke save lagi, ada ininya lah. Ntar gue coba cari ada jurnalnya gitu buat si transisi tersebut. Tuh gue cari ya. Ada nggak ya? Ini nih. Ini jadi ada kayak KJ-nya. Kan pas nih di P1 sama D1. Singlet D sama singlet P. Dan ini untuk nomor terakhir. Sebuah transisi ini diamati pada spektrum emisi nih. Ini yang krusial juga. Emisi berarti dia kan dari atas turun ke bawah ya. Kan dari tadi kita dari spektrumnya absorbansi. Jadi dari keadaan dasar terus dia naik ke atas. Gitu. Kalau ini emisi berarti dia turun ke bawah. Jatuhnya sama aja sih, cuman ntar dibalik tandanya. Berikan konfigurasi elektron yang mendukung transisi tersebut dari atom 48 CD berikut term simbolnya. Nah, jadi ini baru masuk susah. Gue ngerjain dari sini aja ya. Apa dari awal? Juga ya dari awal aja, misalkan kita kemalaman ntar gue kirimin rekamannya. Jadi gue sebelumnya udah ngerekam nomor 4 sama nomor 5. Mana nih? 48 kadmium. Itu krypton berapa nih? 4D10 5S2. 4D10 5S2. Ini kan kalau kita bisa lihat dia full dua-duanya ya. Ini full juga, ini full juga. D-nya udah 10, S-nya udah 2. Kita konsentrasi di valensinya aja. Karena elektron valensi kan yang biasanya bereaksi, yang lebih gampang ditransisiin. Kecuali kita pakai sinar gamma atau sinar X yang bisa transisiin elektron yang lebih dalam. Cuman biasanya kita fokusnya ke sini aja. 5S2. Jadi untuk 5S2 gue tulisnya S2 ya. S2 itu berarti dia sama-sama di dalam satu kotak. Nah, sama-sama dalam satu kotak berarti tandanya tuh S1-nya dari L, jangan S. L1-nya berarti 0, L2-nya berarti 0 juga. Berarti dia 0 kan. S1-nya setengah, S2-nya mau nggak mau minus setengah dong.
karena dia satu kotak. Berarti 0 juga. Ini kita totalin L, S 0,0 berarti dia si S multiplicitas singlet 0 kayak gini. Sama halnya sama D. Nah, ini kita ngecek lagi di PPT. Jadi ada aturannya untuk transisi. Nah, kebetulan sama juga sih ininya kasusnya biarpun beda atom. Ini kita lihat. Jadi kan tadi balik lagi kulit itu nggak berpengaruh sama coupling orbit sama spin. Ya orbit, spin orbit samanya. Kan kita lihat ini S2 ya. Nah, di sini S2 itu dia bisa transisi ke sini. 1s, 2s. Jadi maksudnya satu elektron di S2 ini bakal dipindahin ke orbital S yang selanjutnya. Gitu. Atau si S2 ini satu elektronnya bakal ditransisiin, dinaikin ke 2p. Kan tadi ininya aturan seleksinya kan dia boleh pindah kulit kemana aja, boleh pindah satu huruf, udah gitu delta J-nya nggak boleh plus minus 2 dan lain-lain. Jadi ini transisinya antara ini sama 2p. Nah, kita cek dulu. Tapi sebelum ngecek juga, berarti ini dari P dia bisa pindah ke D, tapi dia nggak bisa pindah ke P lagi, gitu. Kan tadi delta L-nya plus minus 1, nggak ada 0, plus minus 1. Berarti dia dia cuma bisa dari P ini ke D atau dari P turun lagi ke S. Dia nggak bisa P ke P, kayak gitu. Sama halnya ini, 1S 2S, 1S 2P, jadi selisihnya satu huruf. Dia nggak bisa naik ke atas ini, bisanya naik ke kulit-kulit berikutnya, kulit 2, ke kulit 3, ke kulit 4 gitu. Terserah kan, nggak ada larangan buat pindah ke kulit yang lebih tinggi. Bedanya mungkin energinya lebih besar gitu. Dan dari singlet nggak bisa pindah ke triplet atau sebaliknya. Jadi ini daerah singlet, ini daerah triplet gitu. Jadi tadi kita udah bikin S2, sekarang kita coba bikin S, S yang non ekivalen. Nah, ini S2, kita bikin S, S. Berarti dia kotaknya gini kan ya, kotaknya 2, elektronnya di 2 kulit yang berbeda. Berarti L1-nya berarti dia 0 karena dia orbital S, L2-nya 0 juga. Berarti L-nya mau nggak mau 0. S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, setengah. Kita ambil nilai maksimum dulu. S-nya berarti S ke D, setengah tambah setengah 1, setengah kurang setengah 0. Nah, baru nih kita kita coupling L, S. Untuk 0,1 berarti term simbolnya hurufnya itu S karena L 0. Multiplicitasnya 1 kali 2, 2 tambah 1 triplet. Kecil banget. Triplet S 0 tambah 1, 1 kurang 0, 1 juga berarti ini. Nah, ini dari tadi kita ngerjain apa sih? Dari tadi tuh kita pengen nyari nih yang dia nilainya singlet D atau singlet P. Untuk sama ini belum ketemu, baru singlet S sama triplet S. Jadi kita lanjut L, S 0,0. Berarti huruf S multiplicitasnya 1, 0 kali 1, 0 tambah 1 singlet, 0 tambah 0, 0. Masih belum ketemu. Kita baru naik ke transisi berikutnya. Dari ini S kuadrat, 1 elektronnya kita naikin ke P. Coba ya. Berarti ininya bentuknya jadi SP atau biasa disebut NSP.
tahu ya. Sini ini SNP deh. SNP sebutannya. N-nya bisa dihilangin juga sih karena kulit kan nggak berpengaruh. Jadi kotaknya ini kan ketiga. Jadi taruhnya L1-nya dia di kotak yang di sini, kotak 0. Berarti 0. Kotak orbital S. L2-nya di kotak orbital P, berarti 1. L-nya berarti 1 kurang 0, 1 tambah 0, 1. Ini doang. Terus S1-nya kita ambil nilai maksimumnya, S2-nya ambil maksimum. Setengah tambah setengah 1, setengah kurang setengah 0. Tuh. Terus untuk kita kopling L,S 1,1. Hurufnya berarti karena L1 DP, multiplisitasnya 1 berarti dia triplet. Karena udah triplet nggak kita kerjain lagi ya, kan dimintanya singlet. Sekarang L,S 1,0. Berarti hurufnya P, multiplisitasnya 0 tambah 2 kali 0 2 kali 0 0 tambah 1 singlet. Nah ini yang kita cari nih. Terus J-nya 1 tambah 0 1, 1 kurang 0 1, berarti sama aja, nggak ada jedanya. Ini yang kita cari. Jadi kan diminta term simbolnya, term simbol sama konfigurasi elektron. Berarti kita udah dapat satunya nih. Kita udah dapat yang singlet P. Jadi ini term simbolnya satunya. Kita cari lagi lanjut. Tadi dari SP kan bisa naik lagi ke ini. Bisa naik ke antara SS atau SD. Kalau SS kan kita udah nyari, sama aja dong sama yang ini. Berarti kita nyari yang SD. Jadi dia SD atau SND lah kalau misalkan pengen lebih akurat. Jadi sama aja. Berarti kotaknya itu kotak ini sama kotak yang 5. Jadi yang isinya kayak gini lah kira-kira. L-nya berarti satunya ngisi di kotak S, berarti 0. Yang kedua ngisi di kotak 2, kotak orbital D. 0 tambah 2 kurang 0 2 juga, berarti ini dong. S-nya ambil nilai maksimum, berarti maksimumnya itu setengah tambah setengah 1, setengah kurang setengah 0. Kita kopling L,S. Untuk 2,1 berarti hurufnya D. Multiplisitasnya 1 kali 2 tambah 1 triplet. Udah nggak usah dikerjain, kita nggak nyari triplet. L,S 2,0. Yang ini 2,0. Huruf D, multiplisitas 0 kali 2 tambah 1 singlet. Nah ini yang kita cari, tinggal nyari J-nya aja. J-nya berarti 2 tambah 0 2 kurang 0 2 juga nih. Berarti term simbolnya itu 1D2 sama singlet D2 sama singlet P1. Itu yang kita cari. Jawabannya itu. Ini singlet P1 sama singlet D2. Terus untuk konfigurasi elektronnya berarti kita tinggal pakai ininya aja. SNP sama SND. Berarti dia dari ground state 4D10 ke SNP. Ini.
Jadi satunya dipindahin ke apa namanya? Satu elektron di orbital S kita pindahin ke orbital P, terus dari orbital P kita pindahin lagi ke orbital D. Berarti konfigurasi elektronnya ini. Kayak gitu. Jadi untuk emisi itu dia panahnya ke kiri, untuk absorpsi panahnya ke kanan. Gitu deh. Ini nomor A-nya udah dapet. Kalau untuk B-nya kita tinggal ini aja ya, tinggal pakai rumus di PPT. Ya ada rumusnya. Faktor splitting lambda atau G di faktor splitting lambda. Jadi tinggal masukin nilai S sama nilai L, nilai S, L sama J buat nentuin si splittingnya. Terus dicari rasio ya tinggal dibagi aja, dibandingin. Yang untuk singlet D2 G-nya 1, untuk singlet P1 1/4, rasionya 1:1,25. Udah, terus gambarkan garis-garis spektrum. Nah, ini dia garis spektrum transisi tanpa medan magnet dan di bawah pengaruh medan magnet. Jadi medan magnet itu bakal nge-splitting transisi tingkatan energi. Jadi misalkan ini nih yang D, singlet D2, karena dia nilai J-nya itu 2, bakal di splitting jadi 2, 1, 0, min 1, min 2. Kalau misalkan dia nilai J-nya 1, bakal di splitting jadi 1, 0, min 1 gitu. Terus contoh lain di PPT, misalkan J-nya 3/2, dia bakal di splitting jadi 3/2, setengah, min 1/2, sama min 3/2 gitu. Jadi keberadaan medan magnet itu bakal memecah si tingkatan energinya menjadi tingkatan-tingkatan lain gitu. Berdasarkan nilai J-nya, jadi tinggal dibikin plus minus aja. Plus minus dan jeda 1. Jadi kalau misalkan gue contohin, misalkan apalah P3 gitu. 3 tuh bakal dipecah jadi 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3. Terus kalau pecahan misalkan setengah tuh bakal dipecah jadi setengah sama min setengah. Kalau misalkan 3/2